Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Darmawan. Di sini saya akan sharing dan mendokumentasikan bagaimana cara mengkrimping kabelan yang benar. Di sini nanti saya akan membuat krimpingan kabel jenis strike. Ya. Fungsinya kabel strike itu fungsinya buat menghubungkan perangkat yang berbeda. Misal router dengan perangkat PC misal. Tapi sekarang udah banyak sih perangkat-perangkat yang support dengan kabel strike. Jadi tidak, meskipun perangkatnya itu sama, tapi pakai kabel strike pun sekarang udah pada bisa. Nah, itu. Kemudian alat-alat apa saja yang perlu dipersiapkan? Tentunya kita harus mempersiapkan ini tang krimping dulu, kita persiapkan. Nah, ini tang krimping. Ini tang krimpingnya. Ini yang buat ngunci konektor dengan kabelannya ini. Dan tentunya ada pisaunya di sini buat ngguntingnya. Ya, ini buat ngupas kabelannya ini nanti. Ini namanya tang krimping. Ini harganya sekitaran, kayaknya ada sekitaran tuh harganya kurang lebih 30 ribuan kalau yang biasa kayak gini. Kalau yang lebih bagus lagi ada harganya ya agak lumayan mahal sih, 50-an ke atas mungkin itu harganya. Ada juga yang sekarang itu modelnya itu udah include sama ini, sama lantesternya. Jadi lantesternya itu di sini. Jadi kayak dimodif itu sih, lantesternya di sini bagian kaki. Nah, terus nanti kalau udah dikrimping bisa langsung dicek sini. Nah, itu yang model paling terbaru. Kemudian lanjut yang perlu kita persiapkan itu kabel. Nah, ini tentunya kabel UTP ini. Nah, kabel UTP. Ini saya pakai kabel UTP Cat 6 ini. Nih. Di dalamnya itu ada pembatas antara kabel-kabel warna yang lain. Kemudian selanjutnya kita juga punya ini lantester. Nah, ini lantester. Ini nanti kalau udah dikrimping semua kita tes pakai lantester ini apakah bisa nyala atau enggak. Nah, ini nanti kan bisa dicek kayak gini ya. Nah, ini ada mode biasa, mode speed. Nah, tuh, ini namanya lantester. Lalu lanjut yang kedua adalah konektor. Ini konektor namanya konektor RJ45. Konektor RJ45 ini konektor RJ45. Mungkin ada yang belum tahu juga konektor RJ45 itu apa. Ini konektor RJ45 yang biasanya nancap di port LAN. Lanjut yang selanjutnya adalah gunting. Ya, ini gunting. Harusnya pakai cutter sih, tapi aku nggak punya cutter, pakainya gunting aja. Ya, guntingnya pink, imut juga. Lalu selanjutnya ini obeng. Nah, obeng kok krimping pakai obeng nih Mas? Nah, ini obengnya sih fungsinya nanti saya jelaskan ya Bu. Jadi fungsinya obeng itu buat ngerapiin kabelnya. Jadi kalau udah dibuka itu kulitnya ini kan nanti kalau udah dibuka, nah ini nanti kita luruskan pakai obeng gini. Ya, kita luruskan gitu. Soalnya kalau kita ngerimping kabel Cat 6 itu agak lumayan susah sih. Tembaganya itu kuat banget. Jadi kabel dalamnya itu agak beda lah pokoknya sama kabel-kabel yang lain. Nah, lalu sebelum kita memulai, pastikan semua alatnya sudah tersedia. Kemudian konektornya itu juga udah. Kalau teman-teman buat yang pemula itu sediain konektor itu 4 lah, minimal 4. Ya minimal 2 gitu. Ini kan sepasang. Nah, ini kan sepasang ya, minimal ya 2 gini, 2 pasang gini. Jadi kalau nanti ya kalau ada yang
keliru atau kabelnya mungkin ada yang nggak sampai ke konektornya, nah itu bisa nanti kita copot ganti yang konektor satunya ini. Nah oke, lanjut kita mengkrimping aja. Di sini nanti akan membuat kabel strike ya. Kabel strike nanti diingat-ingat putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah kalau teman-teman masih ada yang bingung silahkan browsing aja sih. Lebih enaknya browsing aja kalau masih bingung. Buat teman-teman pemula juga, saya nggak begitu menjelaskan teori banyak-banyak ya, karena ini praktek langsung aja. Ini soalnya mengkrimping itu adalah hal yang wajib dikuasai oleh teman-teman anak IT sih, khususnya teman-teman jebolan SMK itu harus basic banget sih, kayak gini tuh basic banget, harus bisa kayak gini tuh, apa itu mengkrimping itu harus bisa. Nah, target mengkrimping itu ya paling enggak ya 1 menit itu kalau udah kerja itu. Jadi nanti itu yang dinilai itu cepat, akurat, sama nanti kalau buat ngetes itu bisa. Nah ini kita dari dulu ini kita ya enjoy gitu, kalau nanti ngerimpingnya biar enak. Nah ini udah. Lalu yang pertama kita kupas dulu kulit kabelnya ini, yang luar biru ini kita kupas dulu. Oke, kita kupas pakai tang krimping yang pisaunya ini ya. Nah ini kan ada pisaunya ini. Nah ini juga multifungsi juga. Nah di sini saya kasih tipsnya ya. Kita kasih kira-kira dulu. Nah paling enggak ya segini ya, segini. Nah segini, jadi nanti biar bisa masuknya pas gitu loh. Nah nanti biar paling enggak ya juga bisa masuk gini. Agak panjang enggak masalah sih, yang penting nanti bisa rapi dan kabelnya itu masuk semua ke konektor. Kita kupas dulu ya. Ini agak, nah maksud saya dikupas kayak gini, tapi jangan sampai terkena mengenai kabel itu ya, yang kabel yang berwarna-warna itu ya. Maksud saya kayak gini, kita kupas dulu. Nah kita pakai gunting aja. Kita kasih disobek ya, disobek dulu. Nah ini kan udah. Nah kita kalau ini kita urutkan dulu ya. Nah tadi yang putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah gitu. Kita kalau anak jaringan harusnya harus apal sih. Kalau teman-teman pemula nanti bisa dicatat aja biar nggak lupa. Nah fungsinya tadi obeng itu ya buat ngerapiin ininya, kabelnya ini. Kalau saya kerja itu dulu enaknya pakai ini obeng, jadi biar cepet. Kita udari dulu. Nah ini kita rapikan dulu. Nah di set gini kan udah lurus. Nah ini kan udah lurus, kabelnya bisa lurus. Set. Nah ini kan udah lurus. Kalau udah lurus diginiin. Emang agak susah sih kalau untuk orang pemula, tapi ini cara yang ya cukup untuk buat tips aja sih buat teman-teman semua ya. Oranye, hijau biru ya, kita dibuka semua aja.
dulu semua ya toh, buka semua aja biar enak. Barangkali teman-teman ada yang mau tanya, silahkan tanyakan aja di kolom komentar aja ya. Nanti kalau saya longgar bisa saya jawab. Nah ini kita buka semua. Nah bedanya kabel Cat 6 itu ya ini, ada ini pembatasnya ini loh. Pokoknya ada kayak gininya, beda pokoknya. Oranye, putih, hijau, biru, biru, hijau, pokoknya kayak gini aja sih, ring-ring loh. Putih, coklat, dilewatin bawahnya aja. Nah kalau kayak gini kan nggak rapi, dengan adanya kita pakai obeng itu bisa kita rapikan. Ini kepanjangan sih kayak saya tadi di. Nah harus kepanjangan sih tadi. Ini kita potong dulu ini yang pembatasnya ini biar nanti enak. Kita potong gini ya. Nah gini kan rapi ya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, coklat. Nah kira-kira ambil segini aja sih. Nah segini kira-kira kita potong segini. Nah kita potong segini. Ini agak kurang jos ini, soalnya udah karaten sih, nggak tegas, nggak landep. Nah, harusnya kan tel potong semua. Nah intinya dibikin serapi mungkin ya. Nah ini kan udah lumayan nih, udah lumayan kalau gini. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Lalu kita masukkan ke konektornya. Nih kita masukkan ke konektornya. Set. Ini juga agak lumayan ya. Nah usahakan semuanya sampai masuk ya, masuk ke dalam semua ya. Nah ini kan udah masuk semua ini. Nah ini kan udah masuk semua. Jadi kita lihat dari sisinya. Ini kita lihat dari sisinya, ini kan udah sampai ke pojok semua ini. Pokoknya sampai menyentuh konektor kuning-kuningnya ini ya. Nah kalau belum masuk ya digini-gini kan, biar kuat, kabelnya juga biar kuat. Terus usahakan juga sampai kulitnya itu nanti bisa ngunci ke sininya. Soalnya nanti kalau pas dikerimping ininya bisa ngunci kabelnya, dan biar bisa ndak copot-copot. Jadi biar istilahnya kalau orang Jawa itu bakoh.
pokoknya kayak gitu aja sih Gan. Nah kalau dirasa udah oke, kabelnya urutannya juga udah bener, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah kalau udah kayak gini, udah rapi nih, langsung aja kita krimping. Nah krimpingnya itu jangan kebalik ya, jangan kebalik gini. Oh ya, yang bener kayak gini ding. Nah intinya yang ininya itu pas di giginya ini, masukkan aja. Nah ini kan giginya kan pas. Wah tapi ini copot ya, ini konektornya ada yang rusak ya. Ini kita lepas aja lagi, kita ganti konektor yang satunya, yang kuningannya pas, kuningannya utuh. Ini kan kuningannya utuh, yang ini kan kuningannya ada copot satu. Ini agak copot satu, ini kita ganti aja. Nah udah, masukkan aja, masukkan ya kayak gini, set. Nah misalkan sampai masuk di utek-utek kayak gini ya, inti istilahnya ya teman-teman tahu sendiri lah, di kayak gini. Pokoknya biar bisa rapi, soalnya ini kabel cat 6 itu beda. Nah ininya juga harus rapi, intinya samping-samping juga. Dan nah ini dari depannya juga, pokoknya warnanya harus bisa sampai ke ini konektornya murahan ini. Kok copot semua ya. kita coba aja lah. Kita coba set. Nah kita coba nih. Ini proses mengkrimping namanya. Nah kalau udah gini kan udah cakep ini. Nah, tapi agak miring sih. Agak miring nih ya. Tapi nggak apa-apa lah, insya Allah bisa ini. Kalau kurang puas ditambahin aja Gan. Nah tapi ya jangan sampai keras-keras ya, nanti kalau konektornya jelek itu biasanya ininya copot, kuningannya ini copot. Udah gini aja. Oke lanjut untuk yang ujung satunya juga nanti dibikin sama kayak gini aja sih. Kalau strike itu sama, kalau cross itu ujung sama ujungnya itu beda, susunannya beda. Oke, kita coba untuk yang ujung satunya, kita kupas lagi ya, biar hafal, biar cepet, biar hafal juga. Nah kayak gini, kita puter pakai pisau krimpingnya. Oke kayak gini, kita kupas dulu, kupas. Oke ya ini yang udah. Terus itu kita buka kabel-kabelnya. Macam-macam kabel itu banyak sebenarnya, enggak cuman UTP, ada juga STP, ada juga kabel FO, ada juga kabel Cooper, ada juga kabel banyak pokoknya. Kalau kabel jaringan itu banyak.
ada kabel feeder, ada kabel, wah banyak banget. Terutama teman-teman yang anak TKJ itu wajib bisa kayak gini sih, karena ini kan layer 1, ini layer 1 harus semuanya harus bisa. Nah ini kita urutkan lagi aja, dioren-oren, set. Oren, putih hijau, biru. Pokoknya sampai kabelnya lurus ya gen. Kabelnya itu biar bisa lurus, biar bisa enak. Nah kalau udah lurus itu enak banget, mau di setting, mau di rapikan itu enak pokoknya kalau kabelnya itu lurus. Nah putih hijau biru ya. Pokoknya dibikin serapi mungkin aja sih kalau kita kerja jadi di layer 1 itu. Hijau biru. Nah iya gini. Wah ini dipotong aja ya, yang pembatas kabelnya ini potong aja sih biar enggak ngewoi ya, istilahnya ngewoi ya. Ini lalu lanjut kita rapikan. Nah gini, oren, putih hijau biru, putih biru hijau. Terakhir putih coklat. Nah ini nanti kita rapikan aja. Di fungsinya obeng itu ya buat ini, buat ngelurusin kabel yang keluar gitu. Nah, jadi kan bisa rapi, enak, enjoy. Nah kayak gini kan enak. Nah kalau udah lurus ini kan enak, kita mau ngerapiin kabelnya kan lebih leluasa gitu loh kalau ketimbang kabelnya muntel gitu. Nih ya kayak tadi ya, segini pokoknya ya gini. Motong kabelnya, ngerapin kabelnya tadi yang segini. Pokoknya ada jari ini biar pas di konektornya gitu loh. Nah jangan sampai miring ya. Kalau miring ya nanti malah kalau pakai gunting kurang jos sih, nggak bisa. Nah enak pakai, tapi ini kok wah tang krimpingnya ini udah lama banget sih, jadi ya agak susah. Dioren-oren, putih hijau biru, hijau.
coklat. Kita masukkan konektor yang satunya, masukkan konektornya. Nah gini, tinggal masukin deh. Masukkan ya, jangan lupa sampai pejok-pejok semua diginiin, diutek-utek. Nah usahakan serapi mungkin aja sih Gen, serapi mungkin, kabelnya itu masuk semua, jangan sampai ada yang nggak masuk. Kalau nggak masuk di ya kayak gini, ini kan kita cek putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah kalau udah rapi, udah masuk semua, udah oke, tinggal kita crimping pakai tang crimping ya. Gini, jangan kebalik ya, please jangan kebalik. Nah ini kan buat ngunci yang ininya, ngunci di antara konektor dan kabelnya itu pakainya ini. Nah terus buat ngaitin apa itu ini tembaga kuningannya itu pakai yang ini, set gitu, nanti set. Nah kita masukkan set. Nah lalu kita tekan ya. Nah gitu, pokoknya ada suara tek gitu. Kita crimping. Nah kita crimping. Nah ini kan udah ngunci juga ini. Ininya juga udah ngunci dan udah rapi. Oke. Nah ini kan udah selesai semuanya, gimana ini? Nah tahap selanjutnya yakni pengetesan. Nah pengetesan lamp tester, kita tes dulu nyala atau tidak. Yoi, kita masukkan aja. Nah kita masukkan aja di sini dan yang satu di sini. Kita coba tes ya, kira-kira berhasil apa enggak ya. Bismillah. Nah kalau udah gini kan udah nyala semua. Nah udah nyala semua ini. Oke, berarti percobaannya udah berhasil. Tadi caranya seperti itu. Nah ini kan udah tombol speednya nih. Nah ini slow, yang ini slow, yang tadi speed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nyala semua ya, alhamdulillah. Nyala semua ya. Jadi itu tadi cara mengkrimping kabel yang benar. Bukan benar sih, ya emang benar. Cara mengkrimping kabel yang bagus, benar, tentunya, dan cepat juga sih. Nah, tips dari saya kalau mau ngerimping itu usahakan ada ini, obeng. Jadi obeng itu fungsinya itu ya itu. Soalnya kebanyakan orang itu kalau ngerimping itu paling lama itu mengurutkan kabelnya. Iya, mengurutkan kabelnya. Nah dengan obeng ini kita bisa merapikan kabel sekaligus meluruskan kabelnya itu lebih leluasa itu ya, pakai ini lebih cepat ini pakai obeng. Obengnya terserah sih, tapi kalau saran saya obengnya itu yang jangan kayak gini sih. Obengnya itu ya kayak gimana ya, obengnya lebih obeng minus aja sih, yang permukaannya itu nggak kayak gini. Ini kan kotak-kotak nih, yang permukaannya gimana ya, bulat ya, permukaannya bulat. Oke, ini tadi kan udah selesai nih. Nah lalu nanti kalau udah selesai kita coba di laptop.
laptop, kita hubungan antara laptop sama access point misal, atau kalau enggak mikrotik. Oke, untuk selanjutnya saya akan bikin tutorial gimana cara setting mikrotik aja, mikrotik untuk pemula. Nah, untuk sementara kita cukup di sini aja tutorialnya. Ini tutorial bagaimana cara mengklipping kabel yang baik, bagus, benar, dan tentunya cepat. Gitu aja sih untuk videonya. Mungkin sampai situ dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan karena kemarin sudah mengkrimping. Lanjut, kita akan menyeting mikrotik. Oke, sebelumnya kenalan lagi. Perkenalkan, nama saya Arif Dermawan. Saya sekarang sedang kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Solo, yakni Universitas Duta Bangsa. Ya, ini juga untuk mengerjakan tugas UTS, mata kuliah jaringan, punyanya Bapak Andi. Oke, kita kenalan sedikit dengan mikrotik ya. Ya, mungkin banyak teman-teman yang melihat video ini masih belum tahu mikrotik itu apa. Oh, iya. Oke, mikrotik adalah sebuah perangkat. Nah, ini mikrotik itu merek. Nah, merek router sejenis dengan router Cisco atau Juniper atau yang lain. Pokoknya mikrotik itu merek brand router. Nah, ini di dalam mikrotik itu ada yang namanya software. Nah, nama lain dari softwarenya itu router OS. Router OS ini bisa diinstal di PC, di VM atau di VirtualBox bisa. Nah, ini menjadikan PC biasa memiliki fungsi router yang lengkap. Hardware untuk jaringan, terutama wireless. Nah, ini jenis-jenis interface wirelessnya. Nah, ini filosofi menurut bahasanya. Mikrotik adalah kependekan dari Mikrotiks LS. Mikrotik berasal dari Rusia, lebih tepatnya di kota Latvia. Nah, artinya network kecil dalam bahasa Latvia. Ini bahasa Rusianya ini. Nah, ini jenis router board wirelessnya. Jadi hardware-nya itu memiliki spesifikasi yang beda-beda. Ya, berdasarkan harganya juga beda-beda. Nah, nanti saya mau konfigurasi jenis mikrotik Hublet 941 yang murah aja. Soalnya punyanya yang itu Hublet 941. Nah, ini jenis-jenisnya kayak seperti ini. Nah, dalemannya itu seperti ini. Nah, ini kalau yang ini yang seri Enterprise ini yang udah ada prosesornya ini dual core. Nah, ini yang udah bentar ini.
Oke, langsung saja ya. Langsung saja. Sebentar. Oke, langsung saja. Itu tadi sedikit awalan. Eh, Nanti teman-teman bisa searching di Google mengenai apa itu mikrotik. Karena ini di pembahasan kita konfigurasi, eh, kita langsung aja ke konfigurasinya. Ini saya sudah menancapkan mikrotiknya ya. Mikrotiknya sudah terhubung. Nah, tandanya kalau sudah terhubung itu muncul di neckboard-nya itu hardware-nya, MAC address sama IP address-nya itu kedetek. Nah, kalau di refresh masih kedetek. Ini belum saya reset ya. Ini nanti kita reset dulu. Kita connect. Nah, ini tampilan Winbox. Nah, Winbox itu cara nyeting mikrotik sebenarnya banyak cara. Nah, tentu yang paling untuk pemula, yang paling mudah itu pakai Winbox. Bisa juga nanti pakai web config. Nah, web config nanti via web kita panggil alamatnya, alamat IP-nya 20.1 kayaknya. Oh, 20.2. Kita cek dulu. Oh, ternyata belum saya setting di HCP nih, header satunya. Header 2. Ini kita ngecek dulu ya. 192.168.20.2. Oh, belum bisa. Soalnya nih di komputer saya ini Ethernet-nya 2. Ethernet LAN-nya 2. Jadi nanti teman-teman silakan dicek ya. Nah, ini soalnya banyak banget ini. Nah, disable dulu. Oh ya benar, berarti di file ini. Wah, di sini masih manual ya, berarti kita bikin bikin di HCP dulu. Soalnya di interface mikrotiknya kita bikin di HCP. Nah, ini. Oke, coba
dapat IP apa enggak. Oke, langsung aja ya. Nanti biar nggak kelamaan. Oke, kita reset dulu aja. Nanti biar tidak mudet-mudet, kita reset dulu. Nah, resetnya itu kita klik dua dari bawah. Ini jangan dicentang. Nah, yang paling bawah aja. Ini oke, yes. Kita tunggu sebentar. Oh ya, Mikrotik ini routernya harganya murah sih. Bisa teman-teman dibeli toko komputer atau alat jaringan. Nah, harganya sekitar 300-an, 300 sampai 200. 200 sampai 300 kebalik. Nah, setelah direset itu biasanya Ethernetnya itu lama up-nya biasanya gitu. Jadi di refresh nggak muncul-muncul. Nah, solusinya kita pindah port. Tadi kan kita berada di port 2, kita pindah port 3 atau 1. Ini kita coba pindah ke port 3. Oke, kita klik refresh aja. Nah, ini udah keluar. Nah, ini tinggal klik yes saja. Oke, kita masuk. Nah, ini dia. Remove configuration. Nah, oke, udah bersih. Nah, ini yang pertama kita setting itu kita setting DHCP client dulu ya. Karena kita mau menghubungkan mikrotiknya ke kita setting sebagai repeater kali ini. Nanti biar bisa buat internetan via kabelan. Kita coba tadi kan kita sudah kemarin mengkrimping kabel UTP Cat 6. Nah, ini kita coba kabelnya bisa berfungsi dengan baik apa enggak. Oke. Nah, dengan di interface kita bisa lihat kita terhubung di Ether 3. Ini Ether 3. Ini bisa kita kasih nama, penamaan biar kita tahu LAN. Oke, ini di Mikrotik punya saya itu sudah ada interface VLAN-nya. Jadi yang ada interface VLAN-nya itu yang Mikrotik 941. Yang pokoknya yang paling belakang itu ada satu. Nah, itu ada ketambahan interface VLAN. Ini nanti kita menghubungkan internetnya via WLAN. Kita tembakkan ke hotspot HP. Nanti kita coba aja. Ini kita centang. Oke, lanjut. Kita masuk ke WLAN aja. WLAN, kita klik wireless. Langsung kita masuk ke scan. Kita klik start. Nah, ini ada mode ini. Ini namanya active privacy. Oh ya, aku belum tahu password WiFi dari HP nih. Nah. Oke,
Kita konekkan ke Redmi karena HP saya Xiaomi. Klik 2 kali, connect, oke. Nah, ini kan tadi wirelessnya ada itunya ya, ada passwordnya ya. Jadi kita setting security-nya dulu. Security. Kita cari dulu security. Wireless, security profile, kita plus. Ini kita ganti biar enak penamaannya. Nah, gitu. Ini enggak usah. Satu, dua, tiga. Kita centang aja sih. TKIP ini centang aja. Oke. Nah, ini kita kembali lagi ke wireless. Nah, ini kan security profile-nya masih default. Kita ganti ke password HP WiFi. Nah, ini fungsinya tadi biar eh, tadi kan terhubung tapi nggak pakai password. Soalnya hotspot saya itu ke password. Jadi ininya nanti belum bisa R. Jadi kalau udah R itu udah terhubung. Kita coba lagi. Oh, ternyata WiFi hotspot saya mati. Oke, ini udah kita aktifkan. Kita klik 2 kali lagi, connect, play, oke. Nah, ini kan udah R. Kalau udah R ini tandanya udah just, udah done, udah up ini. Oke, lalu kita masuk ke IP DHCP client ya. Nah, ini fungsinya DHCP client ini buat mengambil atau meminta IP yang dibikin di hotspotnya tadi. Di hotspotnya itu kan udah otomatis dia bikin DHCP. Kita minta, nah, kita tunggu sampai bound. Nah, kalau udah bound ini berarti udah dapat IP. Dapat IP, kita cek di IP address. Nah, ini muncul. Nah, kalau udah gini berarti udah dapat IP. Nah, private. Oke, lanjut. Kita setting IP address dulu buat ke LAN-nya. Jadi nanti LAN-nya terhubung ke PC, dia dapat IP dan bisa terkonek internet. Nah, kalau perlu kita coba tes dulu juga. Ini sebelumnya kita belum setting ke routers dan DNS dan sebagainya, firewall dan sebagainya. Kita coba ping Google. Apakah bisa? Kita buat percobaan aja. Oh, oke, udah bisa. Nah, ini buat bersihin itu kalau di Linux kan clear, kalau di sini Ctrl Shift L ya. Nah, udah bersih. Oke, kita bikin IP dulu. 92.168.10.1/28. Ini ke Ether 3. Baik, oke. Nah, kita cek juga di PC. CMD. Sudah dapat IP apa belum? Nah, ini belum dapat IP dia. Solusinya kalau belum kita refresh manual sih.
Kita refresh manual. Nah, kita disable, kita enable kan. Otomatis dia akan merefresh untuk IP-nya juga ini. Nah, kita tunggu dulu. Ini agak lama ya. Oh ya, lupa. Ternyata belum dibikin DHCP. Oh ya, ini kita bikin DHCP dulu ya. Tapi sebelumnya kita setting di DNS dulu. DNS kita klik Allow Remote Request. Oke. DHCP setup. Kita pilih header 3. Next. Next aja terus. Oke, udah selesai ini. Nah, kalau udah gini berarti dia udah ganti IP. Kita cek di sini coba. Nah, dia sudah dapat nih IP-nya ini. Ini IP-nya. Oke, kalau udah dapat IP, coba ini kita ping Google gitu ya. Di sini ya. Bisa apa tidak itu loh. Ternyata masih belum. RTO ya, dia masih RTO. Masih belum bisa terkonek. Jadi masih ada konfigurasi yang kurang. Oke, kalau sudah sampai sini kita lanjut setting di rutes. Kita setting di rutes. Rutes. Nah, ini rutes. Ini kita pilih, kita jadikan ini AS ya. Nah, ini gateway-nya kita pilih header. Nah, kalau udah AS ini udah oke. Kemudian kita masuk ke firewall. Ini apa saja. Oh, nggak bisa. Kita masuk ke NAT ya. NAT. Kemudian out interface-nya kita pilih WLAN 1 karena ini yang terhubung ke internet. Action-nya kita pilih masquerade. Masquerade untuk mengizinkan. Oke. Terus lanjut apply oke. Nah, ya udah sampai sini kita coba di kliennya. Harusnya udah bisa sih. Bentar, ini kayaknya broadcast nih. No internet. Wifi-nya kita disable dulu. Oke, ini juga kita disable. Soalnya kalau ini dinyalain semua kayak broadcast. Oke, kita coba refresh. Kita tambahkan IP Google coba. Kita coba ulang ya. Tambahkan ini 888. Kita coba.
Oke, kita coba ulang. Ini agak susah tadi. Nah, ini coba kita refresh. Harusnya ada internetnya ini. Kita coba perbarui dulu. Aduh, kok RTO ya? Ini harusnya bisa ini sebenarnya. Apa paketanku udah habis ini? Nah, set. Tadi bisa ini kok nggak bisa lagi ya? Bentar. Kita matikan dulu, coba. Oh, ada double ini. Ini udah bisa nih, tapi host unscrapable. Nah, ini udah bisa ya. Oke, kita coba di terminal. Terminal lainnya ini. Kita coba. Nah, ini udah bisa connect. Oke. Ternyata tadi kesalahannya itu aku hapus yang routesnya. Nah, ini udah bisa connect. Coba kita refresh. Oke, udah bisa semua. Nah, ini. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu tadi. Eh, jangan lupa untuk setting di wirelessnya. Wirelessnya ini tadi kita tembakkan kita mode station. Jadi mode station itu mode client.
Jadi kita meminta IP kepada hotspot HP saya tadi yang Redmi tadi. Tapi jangan lupa kita bikin security profile-nya di itu wireless interface-nya di wireless. Nah, ini security profile-nya nih. Jangan lupa diklik dicentang semua aja ya. Oke, terus apply, oke. Nah, lanjut nanti tadi kan udah dikonekin. Nah, terus security profile-nya diisi itu password WiFi HP-nya. Terus jangan lupa ini nanti dipindah. Kan tadi kan awalnya default, pindah ke password WiFi HP. Oke. Udah. Mungkin itu cukup dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin banyak kesalahan tadi dari video tutorial ini. Mohon nanti diluruskan di kolom komentar saja. Ya, saya cuman sharing dan ini cara setting mikrotik untuk pemula. Cukup sekian, saya Arif Dermawan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, close.